ditunjukkan kasih setianya yang menegakkan yang mempermudah. Ya, terima kasih teman-teman buat doanya. Kemarin udah doain mama. Ya, sekarang udah keluar dari rumah sakit. Cuman operasinya ditunda. Jadi kemarin baru kolonoskopi aja gitu. Nah, terus kabarnya ya masih dalam proses, mohon doanya karena memang komplikasi ya. Ada GERD juga, terus ada infeksi usus, selang kejepit, macam-macam lah, kolesterol ada, macam-macam lah. Mau operasi mata juga. Jadi mohon bantuannya. Ya puji Tuhan, semuanya Tuhan berikan kemudahan, Tuhan kasih kelancaran walaupun memang ada beberapa kesulitan, tapi Tuhan tetap tolong. Tuhan juga tadi tuh sebetulnya saya juga lagi nggak kenapa-napa sih, lagi pas nggak ngebut, cuman pas perjalanan sore mau jemput Gwen, tiba-tiba lagi di belokan Meadow itu lagi ngantri, maju sedikit-sedikit gitu ya, dari belakang duk ya, orang-orang udah mau pada buka puasa, mungkin pada buru-buru gitu ya, kurang konsentrasi dan buru-buru, ya akhirnya kena juga nih bagian belakang, ketabrak sama motor gitu ya. Pas baru saya mau ngomong, orangnya bilang sungkir kamu, puji Tuhan, mami, kok tadi mami ditabrak kan? Terus saya cerita sama gue kan, tadi ditabrak nih di sini gitu. Terus kok mami diem aja? Kalau ditabrak berarti kan dia yang salah katanya. Iya nggak apa-apa. Karena memang orangnya udah kabur, saya bilang gitu. Terus mau gimana ngejarnya? Oh tapi kalau mami yang nabrak, mami kabur juga gitu. Ya enggak lah, nggak boleh kayak gitu. Cuman ya puji Tuhan sayanya nggak kenapa-napa gitu. Terima kasih pokoknya, perlindungan Tuhan nyata buat keluarga kami. Terima kasih. Pokoknya kemarin saya dapat sedikit kesaksian juga ya dari teman aku. Jadi udah lama kita nggak ketemu, terus tiba-tiba dia ngobrol panjang. Dia cerita cukup banyak hal tentang keluarganya, terus ternyata selama ini hubungan dia dengan keluarganya itu tidak baik-baik saja. Jadi dia dibesarkan oleh single parent, dan menurut bahasa sekarang ini pokoknya mereka tuh saling toksik satu dengan yang lain gitu ya. Jadi anaknya dari kecil sampai dengan dewasa, lebih gede dari saya, dia mengalami kekerasan verbal dan kekerasan fisik gitu. Tapi dia cerita bahwa karena dia berada di dalam komunitas yang membangun, dia ikut di dalam komsel, dia ikut di dalam pelayanan gereja, dia punya teman-teman yang bisa mengencourage dia. Puji Tuhan katanya, yang dulu background keluarga saya mungkin ada yang pemabuk, yang narkoba, yang ini, yang itu, yang kekerasan dan lain sebagainya. Bahkan saya sendiri dibesarkan dengan begitu banyak yang harusnya menjadi trauma. Puji Tuhan malah saya sekarang tidak di jalan itu dan bisa menjadi bersama. Jadi ya ini juga mengingatkan saya sendiri ya. Jadi walaupun mungkin kita punya masalah pribadi yang banyak, atau mungkin kita punya latar belakang keluarga yang mungkin kurang baik, atau mungkin kita punya masalah yang sangat membuat kita depresi, teman-temanku ini sangat membantu, walaupun tidak harus selalu hadir bersama-sama pada saat kejadian, tapi doa-doa dan mungkin ya komunitas itu sangat benar-benar luar biasa gitu, mengencourage, bukan hanya untuk sebagian orang ternyata mungkin bagi yang tidak terlalu bermasalah ke saya gitu ya, merasakan ini aja udah anggota kul ini udah sangat membantu, udah sangat berkontribusi banyak gitu dalam kehidupan keluarga kami. Ternyata teman saya juga merasakan hal yang sama gitu. Jadi ya puji Tuhan, mari kita kembangkan kul kita gitu kan, tetap berkomunitas. Bapak bilang pakai topeng apa sih? Saya kalau orang lihat suruh duduk makan ini, ya saya enggak, ya saya bayar begitu. Tapi ada orang yang sirik juga di Singaraja tuh. Saya duduk makan sama ibu pakai jilbab, tapi ada orang yang iri. Saya kaget kok, orang udah tua, ya setengah bayar, masih punya rasa iri begitu sama orang. Jadi saya cuma pulang ke rumah,
berdoa untuk orang itu supaya dia berubah. Ya, cuma itu supaya dia berubah. Mana saya juga udah tua, bukannya orang ini mentang-mentang saya udah tua terus enggak. Saya masih punya pemikiran yang waras. Nah, terima kasih Ibu. Makanannya udah dibayar. Saya mengucapkan biar Ibu dalam keadaan puasa tambah sehat. Cuma itu. Haleluya. Salam Bapak Ibu. Halo. Kalau bilang kebaikan Tuhan itu nggak terhitung. Tapi hari ini saya mengucap syukur sama Tuhan. Hari ini saya dapat, bukan masalah sih sebenarnya ya. Jadi tadi tuh ada kremasi. Jadi opa ini ternyata tinggal di Kayangan sendiri. Nah, waktu beliau meninggal, anaknya itu di Thailand. Nah, si Loang telepon ke saya, Bu, ini tolong ambil jenazahnya. Saya bilang, jenazah yang mana? Pokoknya ada nih, Bu, katanya mau ke rumah duka di sentra. Tunggu, yang tanggung jawab siapa? Nggak ada keluarganya. Nggak ada keluarganya, saya nggak berani ambil. Saya bilang gitu kan. Terus dia jemaat mana? Katanya Katolik. Ini yang nelfon saya ada 6 orang tuh. Bu Dini tolongin ya. Tapi nggak ada dananya. Tapi maunya kremasi di Kenangan Lestari. Waduh, saya bisa bantu. Saya bilang gitu. Saya bilang di Kenangan Lestari buat buat kremasinya aja itu 10,5 juta, 11 juta sama kasih tim. Kalau mau saya tolong TPU aja gimana dimakamin. Gak apa-apa deh, nggak ada dana, yang penting pemakaman. Kalau kremasi saya nggak bisa. Nah, akhirnya dari Katolik datang, singkat cerita, Bu Rini saya minta tolong. Oke, tolongnya apa? Ruangan. Oke, ruangan free. Apalagi saya bilang gitu sama orang Katolik. Saya pikir udah aman dong. Saya bilang gini, kalau 9 juta formalin, peti, kremasi di Kenangan Lestari, saya nggak sanggup. Buat kremasi aja nggak bisa. Tapi kalau mau ke Cilincing saya tolong. Kalau Cilincing paling nggak ada untung, yang penting ada buat pas gitu loh. Nggak mau juga, pokoknya di Kenangan Lestari. Oke, akhirnya dari lingkungan udah telepon ke anaknya. Ternyata anaknya tuh kan pakai bahasa Inggris gitu lah pokoknya. Anaknya itu ya udah dikremasi aja. Tapi dananya siapa yang bayarin gitu. Terus kata anaknya, nanti saya datang ke Indonesia. Tapi kan nggak bisa juga. Dan kapan? Bilangnya tadi pagi. Tadi pagi nggak datang. Terus akhirnya dari orang-orang Katolik patungan lah. Dan mereka tahu bayarnya berapa di sana. Saya bilang ambulan gue saya ngaca. Saya bilang ya saya kasih tahu. Saya pikir aman. Puji Tuhan udah aman lah. Begitu masuk kremasi, semuanya kan pulang. Tinggal saya sama pengurus sama keluarga. Tapi keluarganya muslim semua. Nah, keluarganya ini nggak mau tanggung jawab. Ini abu suruh ambil. Saya bilang nggak bisa. Ini bukan ranah saya gitu. Nah, akhirnya debat lah. Terus yang pro diakoni juga agak keras. Akhirnya dari Naya atau apa sih, pokoknya kayak itu sampai nangis, sampai saya udah pusing gitu. Anak muda sih, saya itu cuma karyawan jalankan SOP, udah bapaknya ngurusin. Pokoknya debat lah, di situ berantem. Ada kali 1,5 jam saya nenangin dong. Saya bilang, Tuhan saya mesti gimana ya. Saya bilang, tunggu Bu Rini dari mana gitu. Ya saya dimin aja. Akhirnya dari yang perdiakon ini, oh ibu yang namanya Bu Rini rumah duka. Iya. Oh berarti ibu dong yang bantu kita. Iya Pak, Bapak dari tadi marah-marah sama saya belum sempat ngomong, saya ini namanya Rini, saya bilang gitu kan. Berarti selama ini yang nolong orang Katolik ini ibu dong. Saya nggak tahu, gini aja deh Pak, ini ada Bu Manda, ada Mbak Endang yang pengurusnya. Saya bilang ini nggak bisa.
kalau ibu nggak bisa bantu, gampang Bu katanya. Abunya saya bawa aja di koper, terus saya taruh di kamarnya di Kayangan. Gitu. Terus kata marketingnya, pegawainya itu, lo bulan ini aja belum bayar Pak. Terus, Pak sebenarnya itu nggak etis juga, karena itu kan oma-oma. Terus tahu-tahu abu ditaruh di situ. Kalau dia berani, kalau takut kan terkangkang gitu kan. Tapi kan kamarnya dikunci. Wah ini bapaknya susah dikasih pengertian. Saya bilang Pak, setiap itu tuh ada SOP. Akhirnya dengan ini saya cuma bilang gini, oke, sekarang gimana? Kalau cuma dana taruh di rumah duka free sampai anaknya datang. Tapi kalau ditaruh Kayangan hanya sampai Senin, dijamin nggak anaknya datang. Kalau anaknya nggak datang, ini aku mau dikemanakan? Nggak ada mau terima dong. Kan saya juga pusing kan. Akhirnya anaknya bisa dihubungin, dikasih pengertian susah. Akhirnya ya udah dititipin dulu deh. Akhirnya dititipin dulu. Dan puji Tuhan, di sana ditaruh di Kayangan. bukan di Kenangan Lestari. Kenangan Sari. Dengan resiko saya bilang jangan libatkan yayasan saya karena saya kan cuma membantu, saya bilang. Akhirnya Budi saya minta tolong, kalau Senin anaknya nggak datang, ibu bisa nggak tolongin kremasi bisa. Udah puji Tuhan akhirnya kelar juga. Saya itu udah pokoknya nih nanti kalau hukum ini, pokoknya ada ngomong hukum, ada ngomong ini. Mereka orang pintar itu biasanya kan. Nah Tuhan ini kenapa orang pada pintar semua ya, saya bilang itu terlalu Bisa tahu yang pemerintah gitu. orang-orangnya terlalu pintar banget Dok. Iya. Terus sekarang gini deh Pak, pokoknya endingnya kalau nggak ada yang bisa nanganin ini Abu dan Mas Galuh, baru Bapak hubungi saya. Oke, deal? Udah. Kalau sudah sekarang pulang semua. Kalau ada yang mau nungguin, tapi saya nggak mau nungguin karena tugas saya udah selesai. Akhirnya saya pulang. Puji Tuhan. Akhirnya sampai yang marketing, yang karyawan itu Dok, saya sebenarnya Kristen, tapi saya lihat orang Kristen model gini, saya nggak akan injek gereja lagi. Saya bilang, Itu orang Kayangan. iya, petugas sambil nangis dia karena dia dipres sama diakon. Saya bilang gini, Pak, Bapak perlu diakon. Bukankah kita ini suratan yang menjadi saluran berkat buat orang lain, saya bilang. Kalau Bapak mojokin dia terus sampai dia nangis seperti ini, dia depresi, sampai dia depresi. Saya ini mesti ke psikiater sampai teriak-teriak gitu. Bapak nggak bisa, dia karyawan, dia nyalakan SOP. Kalau mau seperti apa, Bapak datang ke sana, hubungin manajer atau direktur yang Bapak ambil nanti. Jadi nggak bisa anak ini dipres. Masih muda, masih kayak Jessica gitu lah. Iya, jadi bingung. Karena dia hanya karyawan, saya gitu. Akhirnya puji Tuhan, bapaknya mau dengar. Aduh itu prodiakon itu dia ngerti hukum, ngerti bahasa Inggris, ngerti apa. Jadi saking pintarnya, saya bilang Pak, setiap badan hukum itu ngerti kok. Kita itu punya SOP. Yayasan punya SOP sendiri. Kayangan punya SOP sendiri. Tapi kan dia bisnis orang tua. Hanya acara KUN itu adalah bebas dalam arti kita bisa mengutarakan kesaksian kita ataupun kita mengutarakan mungkin kita punya hikmat, kita bisa share kepada yang belum mengerti. Jadi itu yang membuat KUN itu disukai. Jadi setiap kita itu punya kerinduan, wah hari Jumat saya harus datang ini. Ada sesuatu yang baru yang mau saya dapat. Jadi esensinya bukan hanya firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu adalah bagian daripada KUN itu, tapi yang utama adalah unity kita. Jadi kebersamaan kita yang sudah terbentuk mungkin beberapa tahun Pak Dodi, kalau kita Pak. Tahun berapa Pak Dodi? 2002 Pak. 24 ya. 24 tahun ini satu generasi. Jadi hampir 25 gitu ya. Jadi hampir satu generasi lah ya. Jadi satu generasi. Itu yang luar biasa ya. Jadi malam hari ini kita juga belajar tentang firman Tuhan. Nanti kita juga saling berbagi apa yang kita dapatkan pada malam hari ini. Ini juga judulnya kenapa bisa nyambung semua ini ya. Ini pasti ada rencana Tuhan buat kita ya. Tadi ngomongin tentang masa depan, dan saya juga mengambil temanya itu
Seru banget tadi. Iya, seru, jadi luar biasa ya. Jadi saya judulnya itu mengandalkan Tuhan dalam rencana kita. Jadi apa yang menjadi rencana kita itu harus kita serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kita bisa baca, ini satu ayat saja. Saya percaya kita pasti suka sekali dengan ayat ini. Ayat yang paling luar biasa, Amsal 16 ayat 3 ya. Dalam bahasa Indonesia tadi kan dikatakan akan terlaksana ya. Tapi kalau di aslinya itu dikatakan apa yang sudah kita lakukan itu akan ketetapan Tuhan. Jadi sudah ditetapkan Tuhan. Ini ketika saya baca yang asli itu ya. Jadi apa yang sudah kita rencanakan itu ternyata Tuhan pasti menetapkan itu jadi dalam hidup kita asal kita berpadanan dengan apa yang Tuhan inginkan, bukan yang kita mau ya. Jadi itu yang menjadi dasar untuk malam hari ini. Sebelum saya masuk ke firman Tuhan ini, saya ambil satu kesaksian ya. Ini kesaksian flashback ini sebenarnya, kesaksian yang dulu lah. Jadi mungkin pernah saya ceritakan, tapi ini berhubungan dengan firman sekarang. Ketika saya lulus SMA itu berarti tahun 89. Jadi 89 itu saya itu BTR ya. Jadi Batak tembak langsung itu dibilang kalau mereka itu. Jadi nggak nyentuh kota Medan, langsung ke Jakarta. Jadi nggak sampai. Jadi saya nggak ada di kota Medan, langsung ke Jakarta. Kemudian karena saya itu kan jurusannya kan biologi. Jadi kakak saya itu ngobrol sama saya, udahlah kamu ambil kedokteran aja gitu kan. Akhirnya saya diurusin lah sama kakak almarhum saya ini ke UKI. Jadi saya ikut semua, prosedur ikut semua, sudah lulus tes gitu. Saya ingat kalau tahun 89 itu orang tua saya itu menyiapkan dananya itu karena saya nggak tahu kalau tahun 89 itu sekitar 7 juta gitu ya. Saya nggak tahu dokter Hani dulu tahun berapa ya masuknya. Tahun berapa dok? 94. Jadi uang pangkalnya itu mungkin nggak mahal ya. Dan mungkin berapa dok? Enggak. Tahun 94. Tahun 94 itu kita kan sumbangan adanya ya. Sumbangan ya. Sumbangan kalau itu tergantung hasil tesnya juga lagi ya. Gelombang berapa juga? Gelombang pertama ya, saya gelombang pertama. Jadi lebih murah dan uang kuliahnya itu mungkin sampai 1 juta saya ingat dulu ya, 1 semester. Jadi semua dana saya udah informasikan sama orang tua. Sudah itu. Mungkin kalau saya kuliah di UKI mungkin saya hanya dokter tunggal langsung gitu ya. Karena kelasnya ya bisa. Iya kan kelasnya. Terus dokter Budi pasti lebih tua lagi lah, senior kita masih tua gitu ya. Tapi memang disiapkan orang tua saya ini, dipinjam om saya, mau dikembalikan saya pas kuliah, dia bilang nggak punya duit gitu ya. Akhirnya ya nggak jadi masuk kan. Nggak jadi masuk, akhirnya ya udahlah saya tahun itu ngambil kursus lah sampai saya kuliah di YAI. Di YAI juga uang pangkalnya juga murah sekali, saya ingat tuh 89 ya. Saya uang semester aja cuma 700.000 setahun. 1 semester. Akuntansi Pak. Iya. 700.000 1 semester. Uang pangkalnya juga nggak mahal ya. Paling sekitar 1 juta 2 juta saya ingat dulu. Apalagi dulu ya memang itu kondisinya. Yang saya mau ceritakan ketika kita mempunyai rencana ya, jadi memang waktu itu semua orang tua, kakak saya juga sudah, karena dia tahu saya dari sini, sudah punya rencana saya nanti akan kuliah di sini, dan apa yang sudah menjadi rencana ini tidak terjadi ya. Akhirnya saya justru bertolak belakang dengan jurusan saya yang tadinya biologi, malah jadi akuntansi gitu, jadi hitung-hitungan, jadi pembukuan gitu. Balik lagi ke firman Tuhan itu, ternyata ketika kita punya rencana dan sudah kita doakan,
selalu saja rencana itu tidak terjadi menurut kehendak kita. Pasti Tuhan maunya ini loh, yang cocok sama kamu, bukan maunya kita sebenarnya. Dan puji Tuhan akhirnya udah saya berjalan dengan waktu, ya udah itu yang membuat saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu di sini, bisa bertemu dengan dokter gitu ya, dan bisa bertemu dengan Bu Muti karena saya jurusan itu, akhirnya saya bisa bertemu dengan Bu Muti gitu ya. Dengan Bu Muti di Bogor, Pak. Saya ikut persekutuan Pak, jadi ada persekutuan dulu, akhirnya bisa ketemu. Baru nyambung. Tadi kan ya ikan di Salemba kan. Kayaknya mantap. Ya di Salemba Bu Muti Bogor. Iya benar Pak, iya. Bapak di kelas saya berarti Pak. Oh gitu ya. Yai kan. Iya yang sini iya. Saya 89 Mas. 90 sorry. Akhirnya setahun saya masuk di tahun 90 saya baru. Salemba. Iya salah Pak. Ya itu jadi apa namanya? Rencana yang sudah kita siapkan itu ternyata tidak seperti yang kita inginkan, dan saya juga ya udahlah, memang kalau sudah memang tidak bisa dilanjutkan kenapa gitu ya, saya udahlah ambil pilihan. Dan ini juga terjadi lagi ya sama Marcel gitu ya, mamanya kan berkeras karena dia juga nilainya di IPA-nya bagus, terutama biologi, udah kamu harus masuk IPB, karena mama juga dari sana. Maksa lagi nih mamanya, dari kelas 1 maksa terus mamanya. Tapi model Marcel ini kan anaknya juga, ya oke nggak apa-apa gitu. Sampai kejadian kita datang ke UPH dalam acara unboxing kelas 2 SMA dia langsung berubah situ. Mas saya nggak mau masuk IPB. Mau pakai apapun, mau pakai prestasi nggak mau. Saya mau masuknya di sini. Saya mau kuliah di sini, dia bilang gitu waktu masih kelas 2. Saya ngomong sama dia, Bang di sini kuliahnya nggak sanggup papa bayar, saya bilang nggak bakal sanggup papa bayar. Tapi dia diem aja, pokoknya saya kuliah di sini. Ya udah Bang, kamu harus berdoa, siapkan apa, maksudnya kita bikin rencana lah. Jadi ini ya kebaikan Tuhan itu ketika saya berencana akhirnya masih kuliah di UKI nggak jadi, dan Marcel ketika kita sudah siap, akhirnya kita berencana ini semua kita siapkan, kita doakan, puji Tuhan dia bisa masuk di sana. Yang saya mau bagikan adalah bagaimana ketika kita tetap menyerahkan semua rencana kita dalam Tuhan, tapi yang terjadi adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Ini yang perlu kita pegang ya. Jadi ketika kita berencana di tahun 2026 ini, saya percaya masih seperti doa-doa kita di Kul Taman Sriwijaya yang setiap hari di-share sama Pak Dodi. Saya percaya setiap kita sudah menyiapkan doa-doa yang kita mau didoakan ya. Secara unity di dalam Kul Taman Sriwijaya ini kita aminkan semua setiap doa, dan puji Tuhan kalau kita sudah ada melakukannya berapa tahun Pak Dodi? Ketika saya masukin itu mungkin sekitar, kalau nggak salah itu dari 2016 ya Pak Dodi ya, kita mulai waktu itu pokok doa kita doakan ya, dan puji Tuhan ya itu pokok doa yang selalu kita siapkan mungkin di Februari, karena di Januari kita belum siapkan. Banyak rencana-rencana kita itu terjadi gitu ya. Banyak hal-hal yang tidak kita pikirkan pun terjadi dalam hidup kita. Itu yang jauh melampaui pikiran kita, jauh melampaui apa yang kita rencanakan, apa yang kita pikirkan, justru itu yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Ini yang luar biasa ya. Mungkin kita rencananya ini, tapi ternyata Tuhan ngasihnya lebih besar dari yang kita tidak bayangkan gitu ya. Ini apa namanya? Kalau Tuhan sudah menetapkan, oh iya yang ini, kamu harus yang ini, bukan yang ini, kamu kelasnya harus yang ini, supaya nanti ketika kamu dapat level yang besar, kamu akan memberkati lebih banyak orang lagi. Ketika kamu hanya bermimpi atau berencana yang kecil, mungkin nanti skopnya akan kecil, tapi ketika Tuhan kasih yang lebih besar lagi, itu dampaknya luar biasa. Akhirnya dia tetap bisa melakukan yang lebih besar lagi. Yang harus kita pegang teguh supaya ketika kita punya rencana, Tuhanlah yang menetapkan itu, dan Tuhanlah yang
membuat fondasi supaya rencana itu terjadi. Yang pertama tadi seperti firman Tuhan yang sudah kita bacakan, yang pertama adalah serahkan segala rencanamu kepada Tuhan. Itu tadi 6 ayat Amsal 16 ayat 3. Kalau di bahasa aslinya sebenarnya serahkanlah rencanamu kepada Tuhan, maka terlaksanalah semua pekerjaanmu. Sebenarnya kalau di bahasa aslinya itu dikatakan gulingkanlah semua bebanmu. Jadi katanya ketika kita punya beban, kita gulingkan ke orang yang punya pundak yang lebih besar lagi. Akhirnya kita lepaskan semua beban kita itu, biar orang yang lebih besar ini, yang mampu mengangkat beban kita ini, mengangkat beban yang kita tadi pegang itu, yang kita pundak tadi, kita serahkan kepada orang yang lebih besar lagi. Artinya di sini adalah ketika kita punya rencana, itu harus diletakkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Ketika kita letakkan ke dalam tangan kasih Tuhan, saya percaya Tuhan akan bekerja di dalam setiap apa yang menjadi rencana-rencana kita. Tuhan akan memimpin kita di sepanjang rencana yang kita lakukan. Mungkin kalau lebih simpelnya, rencana kita di Pool Taman Sriwijaya ini, doa-doa kita itu sepanjang tahun ini, saya percaya ketika setiap hari kita doakan itu, dan tindakannya adalah bukan hanya pasif ya, dalam arti gini, ketika kita sudah mendoakan itu, rencana-rencana itu juga harus kita proaktif. Artinya apa yang menjadi kerinduan kita supaya ini terlaksana, kita juga bertindak proaktif, artinya merespon. Ketika kita melakukan itu seperti untuk Tuhan, atau melakukan semuanya itu untuk Tuhan, saya percaya Tuhan akan disenangkan, Tuhan akan dimuliakan melalui apa yang kita lakukan itu. Jadi yang kita lakukan itu memang harus berpadanan dengan maunya Tuhan, bukan maunya kita yang Tuhan berpadanan dengan maunya kita, terbalik ya. Jadi kemauan kita harus kemauan Tuhan itu harus berpadanan dengan rencana kita. Tuhan yang menentukan. Jadi kita harus mengikuti maunya Tuhan. Izinkan Roh Kudus menuntun setiap langkahmu. Roma 8 ayat 14. Boleh Pak? Jadi kita itu nggak dipaksa sama dia. Jadi dia itu membimbing kita, mengarahkan kita supaya kita itu berbalik dari jalan kita yang tidak benar tadi. Caranya Tuhan itu selalu lembut kok. Ketika awal dia berbicara dalam hati kita, Tuhan itu selalu berkata dengan lembut. Hanya kita yang mengeraskan hati ya. Kelembutan dengan kekerasan tidak akan bisa bersatu. Tapi ketika kita melembutkan hati kita, sementara Roh Kudus yang lembut itu masuk, dia akan smooth jadinya. Akhirnya dia akan bersatu. Soalnya kalau yang keras sama yang lembut disatukan nggak bisa. Tapi ketika yang lembut ketemu yang lembut, saya percaya itu jadi satu kesatuan yang luar biasa. Akhirnya bisa melakukan pekerjaan Tuhan tadi ya. Jadi kita lakukan apa yang Tuhan inginkan. Akhirnya ketika kita tidak mengeraskan hati kita, saya percaya apapun yang Tuhan inginkan kita selalu lakukan. Jadi Roh Kudus di sini posisinya adalah mengoreksi kita, menegur kita. Cara itu ya mungkin kalau sampai berkali-kali mungkin sebenarnya bukannya Tuhan yang keras, tapi kita yang mengeraskan ke dia. Sudah berkali-kali diingatkan, akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak kita inginkan atas izin Tuhan. Jadi bukan Tuhan yang melakukan kejahatan. Tuhan itu terlalu baik atau terlalu suci untuk melakukan kejahatan. Tidak mungkin. Tapi kita yang mengeraskan hati ini, akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan, sehingga membuat kita tidak bisa lagi melakukan yang Tuhan inginkan tadi ya. Jadi ini hanya kita jawab aja sendiri dalam hati kita. Sudahkah kita membawa rencana kita, karir kita, pekerjaan kita, keluarga kita, anak-anak kita dalam doa, ataupun masih kita mengandalkan kekuatan kita atau mengandalkan Tuhan? Jadi kita renungkan dalam hati kita, apakah kita sudah menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan atau masih mengandalkan kekuatan sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kan sebenarnya agar rencanamu terlaksana, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Ya. Nah, lalu saya punya terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ternyata ini lebih mudah dipercaya. Mungkin Lebih terjemahan mudah ini dimengerti. memang lebih memudahkan kita. Di ayat 3-nya, percayakanlah kepada Tuhan semua rencanamu, maka kau akan berhasil melaksanakannya. Nah, jadi seperti itu. Lalu yang keempatnya, ayat keempatnya, segala sesuatu yang dibuat oleh Tuhan ada tujuannya. Dan tujuan bagi orang jahat adalah kebinasaan. Nah, kalau yang bahasa masa kini kan disebut tujuan bagi orang jahat adalah kebinasaan. Tapi kalau pas di terjemahan baru kan dibilang seperti orang Farisi. Karena orang Farisi dia orang jahat, ya seperti itu. Ya, lebih memudahkan buat kita lebih mengerti adalah kalau kita memang melihat Alkitab dari terjemahan yang berbeda-beda. Seperti yang tadi Pak Sam melihatnya dari bahasa Inggris, nah, saya ngelihatnya dari yang terjemahan masa kini. Nah, lalu saya mau sharing nih, barusan saya sharing dulu sama istri saya. Saya lihat YouTube ada satu reel yang potongan kecil ya, model short. Itu ada orang menjelaskan bahwa Paulus kan matinya dipenggal kan, ya waktu zaman Kaisar Nero. Kita tahu kalau sudah baca Alkitab, kenapa Kaisar Nero itu memenggal saat itu Paulus? Karena zaman itu Kaisar Nero tidak suka sama orang Kristen, jadi semua orang Kristen dibunuh-bunuh itu. Tapi di YouTube ini dibalik, dibilang YouTube itu saksi dusta, makanya matinya dipenggal. Nah, mungkin ini jadi satu warning buat kita. Kalau saya dulunya zamannya waktu saya lahir, telepon aja susah. Mau telepon aja kita ke warnet, terus baru belakangan punya telepon sendiri. Lalu sekarang ada handphone. Telepon umum yang pinggir jalan. Iya, maksudnya baru sekarang ini punya handphone yang begitu canggih, yang tinggal pencet. Nah, tapi anak kita kan dari awal dia sudah lihat HP. Bahkan saya waktu itu ngelihat anak ponakan saya aja, kalau mau makan depannya itu iPad buat nonton YouTube. Walaupun itu hanya kartun kayak gitu tuh. Saya ngelihat, lalu saya diingetin lagi waktu MDPJ di bulan November, 1 bulan setelah tahun Kristen kan berubahnya di bulan September ya. Waktu itu PEP ya. Lalu Paniko terangkan bahwa berhati-hatilah dengan mulut kita dan apapun yang kita ketik atau tulis di media sosial, sebab begitu banyak kata-kata di media sosial yang begitu buruk, hoaks dan berita bohong yang dianggap sudah biasa oleh banyak orang. Ada degradasi atau penurunan moral, namun kita jangan ikut melakukannya. Jadi kalau saya tahu ceritanya Paulus. Saya suka dengar sekolah minggu, Paulus itu seperti ini. Waktu saya melihat di YouTube pernyataan begitu, saya langsung mengatakan berbeda nih. Tapi kalau anak kita yang mungkin belum pernah dengar cerita tentang Paulus segala macam, terus dia lihat sesuatu yang di YouTube, terus dia mengaminkan hal itu, bahaya. Ya, maksudnya berarti memang seperti yang tadi Pak Sam terangkan, bahwa rencana kita, rencana anak kita memang terus harus kita bawa dalam doa. Terima kasih Pak. Iya, menyadari bahwa setiap kita semua orang kali ya, kita pasti punya rencana sesuatu yang baik saja. Tetapi kadang-kadang kita tidak pernah menyadari bahwa ada satu kunci yang rencana itu tidak bisa digeser, itu rencana Tuhan. Tetapi bagaimana untuk kita rencana kita tuh bisa match dengan rencana Tuhan. Itu yang
betul nggak mudah. Tetapi seperti tadi yang disaringkan sama istri saya bahwa kami tuh nggak, pelayanan kedua tuh nggak ada di rencana saya. Karena kami menyadari bahwa siapa kami untuk hal pelayanan kedukaan. Semua juga mungkin asal mencari pelayanan kedukaan, asal mau bisnis kedukaan, nggak ada, termasuk kami. Tetapi itu di luar schedule, di luar rencana kami. Tetapi kenapa Tuhan berikan buat keluarga saya saat ini kan banyak. Jadi saya selalu berapa tahun ini kalau saya berdoa di dalam keluarga saya bahwa Tuhan berikan kami kehidupan kami hari ini untuk kami boleh menggenapi rencana Tuhan. Maaf, hampir jarang kita berdoa Tuhan berkati keluarga saya, berkati anak saya, berkati, selalu bicara tentang berkat, tetapi selalu saya katakan bahwa Tuhan pakai kehidupan kami menjadi alat Tuhan bawa kami untuk kami menggenapi setiap rencana Tuhan. Dan apa yang selama ini kami rasakan bahwa di luar rencana kita, Tuhan tuh bawa kami ke dalam rencananya Tuhan. Termasuk dalam kedukaan ini, perjalanan itu udah 13 tahun. Kita nggak pernah tahu gitu kan. Asal usul seperti apa kita nggak pernah tahu. Nggak ada di schedule usahakan usaha ini dan seperti itu enggak. Tetapi otomatis Tuhan bawa kita tuh di dalam pelayanan ini. Dan termasuk anak-anak kami, dan saya selalu ngasih kebebasan buat anak saya, Lisa maupun Yosi, bahwa nanti kamu ke depan akan menjadi ini, menjadi enggak. Saya kasih kebebasan. Tapi intinya satu adalah kamu harus benar-benar tanya sama Tuhan untuk masa depan kamu. Jadi Lisa kasih kebebasan bahwa karena dia sekali ada di Lugis, pertama seperti Pak Samu tidak dia mengambil kedokteran. Tetapi pas di kelas 3 SMA dia katakan enggak, pas sekarang mau ambil desain grafis. Dan waktu dia bilang mau ke desain grafis, sekalipun kami tuh nggak ada tabungan sama sekali, cuma dia bilang saya mau kuliah. Saya bilang, Papa ada uang? Ada. Apa ada? Jadi termasuk anak saya yang kedua, Yosi, juga sama seperti itu. Saya kasih kebebasan untuk mempersiapkan masa depan. Dasar untuk saya dengan istri berdoa bahwa biar anak-anak kami hidup dalam panggilan Tuhan, anak-anak kami hidup dalam perencanaan Tuhan. Jadi rencana Tuhan itu yang senantiasa boleh terjadi atas kehidupan anak-anak kami maupun keluarga kita. Jadi memang apalagi kalau saya dengan istri dari latar belakang yang sangat jauh beda. Istri dari keluarga yang sangat-sangat berkembang. Sama kalau saya bapak saya menikah 3 kali, mamanya dia 2 kali. Jadi kami dipertemukan bukan dari keluarga yang baik-baik saja. Jadi kalau saya kadang saya mau merencanakan seperti ini, secara dunia ini kan nggak ada dasarnya. Tuhan saya berkati Tuhan saya mau bisnis ini. Tapi dasarnya kami nggak ada. Secara keuangan nggak ada, secara pendidikan nggak ada, secara komunitas juga. Bapak itu pasti tahu lah, komunitas yang kira-kira mendukung dalam usaha pasti komunitas yang tahu tentang bisnis. Kami nggak ada. Nah, jadi satu yang saya belajar dengan keluarga saya sampai saat ini adalah mau dibawa kemana kehidupan keluarga kami pada bagaimana Tuhan. Tetapi bukan berarti bahwa kita nggak melangkah, kita melangkah. Melangkah gimana? Cara perbaiki kerohanian kehidupan kita dengan Tuhan. Seperti yang saya pernah sampaikan, sejalan dengan Tuhan, sejalan dengan Tuhan. Itu yang menjadi dasar bagaimana kita bisa rencana kita yang mungkin 1000 cara untuk kita merencanakan kehidupan kita ke depan. Tetapi ada satu rencana yang kita sadari, rencana Tuhan yang berkata kita bisa. Bagaimana untuk kita benar-benar intim dengan Tuhan, bagaimana kita melakukan apa yang menjadi katakan pelayanan itu apa sih? Pelayanan nggak cuma 2 jam di gereja. Pelayanan nggak cuma sekedar bahwa saya seorang diaken, saya seorang full timer, bukan itu. Pelayanan adalah bagaimana ketika kita bangun tidur di hadapan kita tuh enggak tetangga kiri dengan kita banyak. Bagaimana kita melayani mereka, bagaimana melayani keluarga kita. Saya kadang-kadang mungkin salah ini. Ketika saya bisa melayani keluarga dengan baik, itu lebih rohani dibanding ketika saya cuma 1 jam di gereja. Bukan berarti Pak kita nggak punya gereja, bagus. Tetapi harus seimbang.
Itu yang dari saya ya. Masih kalau Itu sumbangan 14 juta Pak. Kalau Bapak kasih di bawah itu pasti nggak masuk. Karena banyak nilainya yang, maksudnya banyak yang mau masuk. Kalau saya nanya, kamu serius nggak? Enggak. Jawabnya yakin Karena banget Bapak tadi. harus bayarnya 15 juta. Udah nggak usah. Saya tahun depan nggak boleh. Dari Bapak saya gitu. Kamu nggak usah pikir uangnya. Kalau kamu mau, pasti ada. Terus saya pikir, ya juga saya udah males lagi ya. Karena semua udah tutup gitu. Saya masuk. Itulah, jadi sebenarnya nggak niat itu. Lalu ini kebalikan apa asal. Tapi kan yang balik lagi. Ternyata itu semua rencana Tuhan. Akhirnya saya ketemu suami saya. Nah terus saya mau tambahin yang tadi Pak San bilang, pada saat kita sudah naluri kita melayani dan kita selalu tergerak untuk melakukan. Sebenarnya saya bingung ya, kesaksian atau sebenarnya ini pengakuan dosa. Jadi gini, saya tuh terbiasa untuk memperjuangkan atau saya melakukan semuanya tuh saya harus melakukan ini gitu. Saya kayaknya harus melakukan sesuatu, terutama orang-orang terdekat saya yang saat jadi saya berpikir keras bagaimana caranya menolong. Dan itu sudah menjadi natural saya gitu. Tapi pada saat saya mengetahui ternyata apa yang saya lakukan itu sebenarnya memang salah karena memang apa yang kita lakukan kita tidak boleh berharap apapun. Tapi mungkin pada saat itu dilakukan oleh orang di luar keluarga kita atau mungkin hanya teman atau apa, mungkin kita nggak akan menjadi kecewa ya. Di saat itu terjadi dalam keluarga kita atau dalam saudara kita gitu ya. Itu sangat sakit sebenarnya, sangat apa ya, sangat mengecewakan. Ya saya mengalami perburuan beberapa minggu belakangan. Setiap malam saya berdoa, saya menangis dan saya minta maaf. Saya tahu Tuhan, saya tahu firman-Nya, saya tahu, tapi saya tetap melakukan. Ya rasanya saya mengakui bertobat, tapi nggak bisa berubah. Itu kayaknya susah banget gitu. Pada saat kita mengetahui kita berbuat 100% dan kenyataannya kita mungkin tidak mendapatkan seperempatnya enggak gitu. Maksudnya mendapatkan seperempat dari hatinya gitu tuh kayaknya apa ya, rasanya mau protes gitu ya. Sampai saya lihat lagi tuh doa yang saya share ke Pak Dodi, saya tahu sih Pak Dodi, tapi detailnya apa ya, atau saya salah gitu ya, kenapa susah bener gitu, kenapa makin hari kok makin susah ya gitu. Itu yang terus saya, ya artinya saya terus berdoa untuk tidak boleh gitu. Cuma mungkin kewagiuan saya juga masih tinggi, kewagiuan dagingnya. Akhirnya saya masih rasa saya 100% melakukan. Tapi kenapa feedback ke saya, ini bukan orang ya, maksud saya tidak mahal. Cuman pada saat kita mengetahui bahwa keluarga kita sendiri seperempat pun kita tidak, artinya gini, pada saat susah saya terjun 100%, pada saat senang saya hanya bagian luar, even masuk ke lingkaran itu enggak, saya hanya penonton. Itu rasanya sakitnya enggak. Walaupun teman-teman saya bilang ya ngerti perasaan, tapi saya bilang betul, saya cuma bisa cerita sama teman-teman saya dan tapi mereka juga bisa ngomong karena memang sebenarnya banyak juga hal seperti itu terjadi. Saya ngobrol sama teman-teman gini, kan kamu tahu memang tidak ada keadilan di dunia ini. Saya tahu nyari keadilan di dunia ini mah bodoh gitu loh, cuma susah gitu loh, susah terimanya gitu. Saya bilang kalau orang itu jahat, misalnya itu mafia lah ya, atau saya tahu lah dia rentenir apa, wah hidupnya enak atau segala macam, nggak masalah. Tapi pada saat itu terjadi di sekitar kita gini, terus kita cuma jadi nonton aja ya, Tuhan bener sih memang nggak boleh sih Tuhan nggak boleh gitu. Cuma rasanya kok bisa ya ada orang yang terus hidup dalam dosa terus gitu, tapi ternyata hidupnya jauh lebih baik dari itu, malah mungkin dia balik meledek gitu, kesannya balik meledek gitu ya, kan merasa
nggak perlu dipuji sih, tapi minimal mereka ingat lah ya, ini harusnya nggak boleh ya, juga bingung ngomongnya. Tapi saya bilang sama Tuhan, apa hidup saya ini hanya untuk menjadi kewajiban doang ya? Apa sih nggak boleh? Sampai gitu saya bilang, saya dosa, saya ngomong sama Jessica, saya bilang mama ini berdosa banget dan mama tahu itu dosa, mama nggak boleh. Dan saya tetap bersaksi sama Jessica, selalu saya ngobrol sama tapi mama tahu Tuhan melakukan ini tuh karena memang Tuhan ingin menunjukkan bahwa ya memang hanya saya loh yang kamu harus percaya, karena tidak ada lagi manusia, even saudara, keluarga, dan itu tuh nggak bisa gitu. Mama tahu banget, tapi memang sakit hati mama tuh bukan sakit hati ya, kecewa itu yang Bu Rida. Tapi Bu Rida, emang yakin ya semua itu yang dia dapatkan itu dari Tuhan ya? Kalau orang tetap hidup dalam dosa, tapi dia mendapatkan seperti yang orang-orang inginkan gitu ya, maksudnya orang-orang yakin nggak ya itu dari Tuhan? Karena iblis juga bisa kasih loh, kekayaan apa semua tuh iblis juga kasih. Jadi kesimpulannya saya bilang mau Brida, kalau mau kayak dia kayaknya kita harus jadi iblis loh Brida, terus jadi iblis gitu. Terus Brida bilang ya nggak juga, kalau Tuhan sayang sama kita pasti kita malah kita dibikin nol, karena ya maksudnya biar kita kembali sama dia gitu. Terus saya bilang ya kalau kita masih dari dua kaki, artinya kita jadi iblis tapi kita masih doa sama Tuhan. Ya itu. Tapi kalau seperti dia kan dia nggak pernah bertobat, dia tetap berjalan hidup dalam dosa, jadi benar-benar ya jadi anak iblis aja gitu. Gitu. Tapi ya berarti itu kamu tidak akan pernah memiliki kewargaan kerajaan surga. Akhirnya setelah itu saya lebih tenang bahwa iya ya, kok saya yakin banget ya Tuhan yang kasih itu sama dia ya, karena saya tahu banget dia, maksudnya bukan tahu banget ya, maksudnya saya tahu dia tetap hidup dalam dosa, dia tetap melakukan kejahatan gitu ya, tapi seperti yang kita lihat itu tiba-tiba hidupnya sangat mudah hanya dengan membuktikan tangan, tiba-tiba mudah semuanya. Makan. Pas dia jam istirahat gitu ya. Kalau dengar beritanya, bulan puasa bawa pulang kan? Udah. Mau dikasih spasi apa? Selamat makan. Iya, ya jangan tanggal 8 itu paling telat. Iya lah, paling telat. Ya udah. Oke. Pak Dodi sedang men-shooting kita. Oh, ada yang mau mejeng nih. Oh, Iya, dilihat di dunia ini. Ayo main drama, jadi kita kita kesana terus kesana dulu nggak? Enggak, kan Paji nggak bisa. Aku udah kayak gini aja. Masa ke Paris pakai baju pink? Oh enggak, maksudnya kan ke salon. Oh. Kalau baju mah tetap pakai baju kondangan.